Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya Om Ras. Cerita ini berjudul Hampir Mati, Dikejar Peti Mati. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di suatu daerah yang berada di Kalimantan. Raung adalah sebutan untuk peti mati bagi suku Dayak yang beragama Kahariangan. Cerita kali ini berkisah tentang pengalaman seseorang yang pernah hampir mati, dikejar oleh peti mati atau raung tersebut. Raungnya pun bukan sembarang raung, tapi raung yang sudah dipeteh atau amanah oleh seseorang, entah itu orang iseng ataupun pihak keluarga si mati, yang tak ingin harta benda pahata atau belaka keluarganya dicuri oleh maling. Harta bendanya pun tergantung dengan ekonomi si mati. Kalau sugih atau kaya, biasanya dibekali emas, uang, dan perlengkapan seperti tuak, kasur, sampai sepeda motor, dan lain-lain. Si mati akan dimasukkan ke dalam peti mati atau raung, lalu dibekali emas dan uang di tangannya. Setelah itu raungnya akan diikat dengan 3 simpai atau anyaman rotan di bagian kepala peti, di tengah, dan di bagian kaki. Bunyi agung atau gong yang ditabuh 3 kali dari ujung desa terdengar. Penyang yang sedang membasuh mukanya setelah keluar dari jembatan terlihat mendengarkan pandangannya ke sana kemari. Wajahnya terlihat sedikit menegang karena seperti yang ia tahu, di desa itu banyak sekali orang-orang yang menjadi panguluh atau manusia jadi-jadian, pemakan bangkai atau mayat berkeliaran. Bergegas Penyang mengencangkan tali celananya, lalu berlari menaiki tangga lempang, tangga yang terbuat dari kayu bulat khas Dayak. Nafasnya bergemuruh, keringat mulai terasa membanjiri tubuhnya karena tangga lempang itu lumayan sangat panjang. Dan sesampainya di atas, ada seekor babi berwarna hitam sedang berdiri dengan 2 kaki dan menatap lekat ke arahnya. Nafas Penyang turun naik. Ia tahu jika yang sedang ia lihat itu bukanlah benar-benar babi, melainkan panguluh. Suara binatang jadi-jadian tersebut terdengar seperti sedang mengecek Penyang. "Hus, hus," ujar Penyang, memberanikan diri memburu binatang tersebut. Namun babi itu tak bergeming, lalu menyeringai sampai giginya terlihat sangat menyeramkan. "Aku tidak mengganggumu, sebaiknya kau jangan ganggu aku. Pergi," ucapnya dengan tubuh yang gemetar. Suaranya semakin memekik di telinga, dan dari arah hulu terdengar seseorang yang sedang mengarungut atau nyanyian khas Dayak. Biasanya bisa bercerita tentang menanam padi, bakti kepada orang tua, dan masih banyak yang lainnya. Babi yang tadi berdiri langsung berlari entah kemana setelah mendengar karungut orang tersebut. Penyang mengelus dadanya, lalu berlari menjauh. Saat ia berpapasan dengan orang tadi, ternyata beliau adalah Amang Lukas, atau yang dijuluki dengan nama Pitik Kubak, atau semut berkepala besar, oleh anak-anak di desa itu. Rambutnya yang memutih dan jambrak atau mengembang, acak-acakan. Memang kalau dilihat, sekilas mirip sekali dengan kepala yang sangat besar. Namun nyatanya itu hanyalah rambut yang kemungkinan tidak pernah disisir dari bayi. "Kenapa?" tanya Amang Lukas. "Anu Mang, tadi ada babi di sana. Tapi sepertinya bukan babi Mang," jawab Penyang yang gemetarnya masih belum hilang. "Babi tapi bukan babi. Memangnya kau lihat di mana?" tanya Mang Lukas seraya garuk-garuk kepalanya. "Di sana Mang, tapi sudah pergi setelah mendengar suara Mang tadi,"
Mungkin karena suaranya Amang sedikit. Aduh, sedikit sumbang, jawab Penyang, yang langsung mendapat hadiah 5 jari di mulutnya. Maaf Mang, saya hanya bercanda. Sudah ya Mang, saya pulang dulu, ujar Penyang, lalu berlari menjauh. Masih terdengar orang tua tersebut mengumpat ke arahnya. Sudah 2 hari 2 malam, Penyang dan para pemuda lainnya tidur di sarubung yang ada di depan rumah orang yang meninggal itu. Di malam ketiga, Penyang berjaga seorang diri karena teman-temannya yang lain pulang ke rumahnya masing-masing dan akan kembali sekitar pukul 10 malam nanti. Ia meminum tuak yang disediakan di sana untuk mengusir rasa was-was yang entah kenapa tiba-tiba saja ia rasakan. Sekujur tubuhnya mulai terasa berbeda. Sayup-sayup ia dengar suara seseorang memanggilnya dari arah jembatan. Namun ia tak nampak apapun di sana. Mungkin karena suasana yang sangat gelap dan sisi jembatan tersebut juga dipenuhi dengan rimbunan pohon bambu. Masih dalam keadaan setengah sadar, Penyang berjalan ke arah suara yang memanggilnya. Namun baru beberapa langkah berjalan, keadaan tiba-tiba saja menjadi gelap dari sudut pandang Penyang. Suara tawa terdengar riuh di sekitarnya. Rasa panas di bagian matanya membuat Penyang tersadar. Lampu-lampu yang seharusnya tidak ada di desa tersebut begitu terang benderang menghiasi di setiap sudut jalan. Tak ada lagi jembatan, begitupun juga dengan rumah-rumah warga desa. Penyang sedikit mengerutkan keningnya. Ia bingung, namun juga takjub dengan apa yang ia lihat. Lampu-lampu terang, bagaikan sedang berada di perkotaan modern. Penyang melangkah perlahan. Sangat pelan ketika matanya melihat banyak sekali orang-orang sedang makan di salah satu warung. Mereka makan dengan sangat rakus, membuat Penyang meneguk liurnya sendiri. Mau makan? Tanya seorang pelayan wanita yang menggunakan tabis batas dada dan rambut yang terurai panjang. Sesaat ia bingung, namun kemudian ia segera menolak dengan sopan tawaran tersebut. Lalu kembali melanjutkan langkahnya, berjalan melihat-lihat desa aneh tersebut. Hingga kemudian saat ia sudah cukup lelah berjalan, Penyang duduk di pelataran rumah yang tertutup. Ia mulai bingung akan di mana jalan pulang ke desanya. Saking asiknya melamun, sampai-sampai tak mendengar suara pintu terbuka. Dan di sebelahnya berdiri seorang laki-laki tua yang menggunakan baju merah, berikut celananya yang juga berwarna merah. Mau kemana nak? Sapanya dengan nada yang sangat ramah. Penyang tersentak kaget, tak menyangka akan kehadiran seseorang di dekatnya. Saya mau pulang pak. Saya tidak tahu kenapa bisa sampai di sini, jawab Penyang setelah kagetnya reda. Si Abah nampak manggut-manggut, lalu mengajak Penyang untuk masuk ke dalam rumahnya. Meski awalnya Penyang menolak, namun setelah dibujuk, akhirnya ia pun mau. Rumah itu tak begitu besar, sehingga dari ruang utamanya saja sudah bisa melihat dapur. Penyang diajak mengobrol dan disuguhi makanan yang berupa masakan daging-dagingan oleh si Abah. Meski awalnya malu-malu, akhirnya Penyang pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Penyang merasa kepalanya sangat sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. Matanya seketika berkunang-kunang, dan sayup ia mendengar orang-orang yang memanggil-manggil namanya. Saat ia terbangun, Penyang sudah berada di rumahnya. Ia terlihat sedikit bingung saat terbangun. Ada apa ini? Katanya. Ada apa? Kau sudah membuat kami khawatir, jawab ibunya. Penyang menggaruk-garuk kepalanya sambil melihat satu persatu orang-orang yang berada di dekatnya. Malam itu, saat sedang mencari bauja atau kodok yang bisa dimakan, Penyang dan 2 kawannya sambil bercerita tentang hal-hal mistis yang masing-masing pernah mereka alami. Sampai terdengar suara teriakan perempuan
dari arah dalam hutan. Mereka bertiga saling bertatapan. Saat itu yang ada di pikiran mereka hanya satu, yaitu Kemben Manak atau kuntilanak. Karena seperti yang mereka tahu, kuntilanak itu sering mengincar buah sakar para pria. "Pulang saja yuk, bau jagung sudah cukup banyak untuk makan besok," ujar Rion gugup. Penyang yang memang juga sudah merasa ketakutan, akhirnya menyetujui. Mereka bertiga berjalan dengan sangat cepat. Meski beberapa kali, Penyang dan kedua temannya terinjak-injak duri tajam yang menusuk kaki mereka. Tiba-tiba, Rion yang berjalan paling depan terjatuh setelah bertabrakan dengan seseorang. Sesaat setelah senter Penyang diarahkan, terlihat seorang gadis berkerudung hitam, ketakutan dengan tubuh gemetar, menatap ke arah ketiga pemuda tersebut. "Kenapa? Ada apa?" tanya Penyang. Raung," ucap wanita itu gugup. Penyang dan kedua temannya melotot. Mereka sudah tahu maksud perkataan wanita tersebut. Dan di saat yang bersamaan, terdengar suara meretet, kayu yang bergesekan, menuju ke arah mereka. Tanpa aba-aba mereka berempat berlari terbirit-birit, kembali masuk ke jalan yang tadi dilalui tiga pemuda tersebut. Nafas mereka tersengal. Wanita yang ikut berlari dengan ketiga pemuda itu terjatuh berkali-kali. Karena duri-duri yang menusuk kaki, membuatnya tak mampu lagi berlari. Sementara Rion dan satu teman Penyang, yang satunya, berlari lebih dulu meninggalkan mereka berdua. Penyang akhirnya menyeret wanita tersebut masuk ke dalam semak rotan yang penuh dengan duri-duri. Luka dan sakit tak lagi ia rasa. Hanya satu yang ia pikirkan saat itu, yaitu harus bisa menghindari kejaran Raung tersebut. Sedikit Om jelaskan, Raung ini sangat jauh berbeda dengan Lampor. Karena kalau Lampor itu hanya keranda terbang, kalau ini peti mati yang tentu masih berisi jenazah dari orang yang meninggal dan diletakkan di atas sebuah rumah kecil, Om lupa namanya, dan dibiarkan tanpa penguburan. Itu yang namanya raung gantung. Penyang menutup mulut wanita tersebut dengan tangannya. Sebisa mungkin ia tak mengeluarkan suara. Sebuah raung berukirkan kepala naga bermata emas itu melihat melintas di antara pepohonan di dekat mereka. Nafas Penyang turun naik. Dalam hatinya berdoa pada dewa agar diberikan keselamatan. Di saat-saat seperti itu hanya pertolongan Tuhanlah yang sangat ia harapkan. Meski ia sendiri sangat jarang ikut acara keagamaan di balai basarah desanya. Tanpa sengaja, sebuah ranting terinjak kakinya yang menimbulkan suara. Raung yang tadi sudah hampir menjauh malah terlihat berhenti setelah mendengar suara ranting yang Penyang injak. Untungnya di saat yang bersamaan terdengar teriakan dari arah yang berlawanan, sehingga mereka berdua pun selamat. Dengan sangat hati-hati Penyang dan wanita itu keluar dari semak rotan. Mereka terus berjalan dengan duri yang masih menancap di kaki masing-masing. Untungnya tak jauh dari sana ada sebuah anak sungai yang keadaannya saat itu sudah sampurak atau dalam karena hulu sungai sedang banjir. Penyang menarik si wanita untuk terjun ke air agar bisa keluar dari tempat tersebut. Yang Penyang sendiri tak ingat jalan pulang. Bahuja di dalam lanjungnya sudah terbalik dan hilang entah kemana. Keduanya berenang menyusuri sungai menuju ke depan sana, yang kemungkinan adalah induk sungai yang menjadi sumber air di desanya. Namun setelah beberapa meter berenang, si wanita itu memegangi Penyang dengan raut wajah ketakutan. "Ke pinggir, berenang ke tepi cepat," ujar Penyang. Ia juga merasakan sesuatu yang besar dan juga licin berenang di sekitar kakinya.
Ia sudah bisa menebak, itu pasti ikan tapa yang cukup besar. Mengingat sungai sedang dalam-dalamnya, yang berarti menjadi masa bertelur ikan-ikan itu. Mereka berenang ke tepi, yang ternyata dipenuhi rotan-rotan berduri, membuat telapak tangan Penyang terluka saat berpegangan untuk naik. "Apalagi ini?" ujar Penyang. "Kita tak bisa menunggu di sini. Kita harus berjalan keluar dari hutan, tapi tidak masuk ke dalam sungai lagi. Kita akan menyusuri tepian sungai ini," kata Penyang. "Menerobos duri-duri? Aku tidak mau. Aku lebih setuju kalau kita menunggu sampai pagi di sini," ujar si wanita yang tidak diketahui namanya itu. "Menunggu sampai pagi? Yang ada nyawamu dan nyawaku yang hilang kalau kita berdua menunggu di sini. Pertama, sungai ini banyak tapa, yang kemungkinan ada tapa lebih besar dan siap memangsa kita. Dan di sana ada raung yang mengejar kita. Kau tahu, kita berdua akan mati bila sampai bertemu dengan itu," ujar Penyang sedikit menekan nada bicaranya. Mau tak mau, wanita tersebut akhirnya mengikuti Penyang. Mereka berdua berjalan menyusuri tepian sungai yang dipenuhi dengan tumbuhan berduri dan juga rotan. Beberapa kali Penyang dan wanita itu terjatuh karena kaki yang masuk ke lubang-lubang yang tertutup oleh dedaunan. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 2 km lebih, mereka berdua sampai di sungai besar. Tapi tempat itu sangat jauh dari desanya. "Masih jauhkah?" tanya wanita itu. "Masih cukup jauh. Kita baru sampai di Batu Ampar, tempat sumber air bersih untuk minum yang berasal dari dalam batu yang berada di gunung. Masih 4-5 km lagi, baru sampai desaku," jawab Penyang seraya duduk di bawah batu besar. Ia berusaha mengeluarkan beberapa duri di kakinya yang sudah masuk cukup dalam di kakinya. "Kalau boleh tahu kenapa malam-malam kau berada di hutan sendirian?" tanya Penyang tanpa menoleh. Untuk beberapa saat, wanita itu terdiam. "Aku bersama teman-temanku. Kami ke sana untuk mencuri emas dan uang milik orang yang baru saja meninggal dan dimakamkan di sana. Agar tidak ketahuan, kami melewati jalan pintas yang membentang di hutan itu, dan kami tidak tahu kalau di dalam sana ada satu raung gantung yang bisa mengejar orang. Kami mendekatinya karena tergiur dengan emas yang jadi mata naga tersebut. Tapi baru beberapa langkah saja, suara meretet terdengar. Raung itu seperti akan lepas. Teman-temanku lari meninggalkan aku. Aku lari dan terus lari, sampai akhirnya tertabrak temanmu," cerita si wanita sambil menundukkan wajahnya. "Astaga, kalian pasti sudah gila. Berani-beraninya mencuri emas dan uang di kuburan," ujar Penyang tak habis pikir. "Kalian ini orang mana? Anak siapa? Apa tidak pernah diajari sopan santun? Kalau dari awal aku tahu kau pencuri, tak akan aku menyelamatkanmu." "Aku minta maaf, aku tidak akan mencuri lagi. Aku terpaksa karena dipaksa teman-temanku." Penyang berdiri. Duri-duri yang masih ada di kakinya terasa begitu sangat menyiksa. Di depan sana air sudah sampai ke jalan yang ada di tepi sungai. Tentu tidak mungkin bagi mereka untuk melewatinya. Mengingat di sana ada sebuah liang yang konon katanya adalah liang makhluk air yang sangat besar dengan tubuh panjang mirip seekor naga. Semoga saja teman-temanku tidak kenapa-napa, batin Penyang. Dalam diam di bawah langit malam yang bertabur bintang, hatinya mulai bertanya, raung milik siapakah yang ada di tengah hutan tersebut? Kenapa raungnya dipisah dari raung-raung lainnya? Ukiran raungnya kepala naga dengan mata emas.
siapakah pemiliknya. Pasti bukan sembarang orang. Mungkinkah itu milik orang kaya zaman dulu? Ah, entahlah, batinnya. Kira-kira sudah jam berapa sekarang ini? Tanya si wanita. Mungkin baru pukul 1, jawab Penyang. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, sebuah perahu cis melewati tempat mereka. Pemilik perahu cis tersebut langsung berbelok, mendekat ke arah mereka berdua. Ngapain kalian di sini ya? Tidak kusangka kau punya pacar, Nyang. Mendengar perkataan Amang Lukas, Penyang merengut. Pacar, saya tidak tahu siapa dia. Kami bertemu di tengah hutan sewaktu saya dan teman-teman mencari Bauja. Dan saat ditanya dia jawab, sedang dikejar-kejar raung. Bauja kah Bauja? Nyari Bauja kok sampai ke tengah hutan? Ya tidak, kami juga sekalian mancing pentet atau sejenis ikan punya lubang di sungai-sungai, atau yang sudah hampir mirip genangan dan rawa-rawa. Tapi sungguh Mang, saya tidak bohong. Kami memang dikejar-kejar raung. Lihat luka-luka kami. Kami lari menghindar sampai menerobos duri. Lanjut Penyang. Apa kau melihat seperti apa raungnya? Berukiran kepala naga, Mang. Bagian matanya terbuat dari emas. Amang Lukas terdiam, dan untuk beberapa saat kemudian, ia terlihat begitu sangat serius. Ya sudah, kalian naik, biar aku antar ke desa, ujarnya. Penyang dan wanita itu segera naik ke dalam perahu cis. Mereka diantar sampai ke desa oleh Mang Lukas. Dan saat Penyang masih bercerita dengan ibunya, matanya sempat melirik ke arah Amang Lukas yang sedang berbisik-bisik dengan ayahnya Rion. Entah apa yang mereka bicarakan, wanita tersebut dibawa ke rumah Penyang. Ia disuguhi minuman dan nasi yang dimasak bercampur dengan ubun. Namun wanita itu nampak ragu-ragu untuk memakannya. Oh, astaga, aku sampai lupa. Kau kan seorang masi, atau sebutan untuk muslim. Maaf ya nak, biar makanannya aku ganti. Aku kan memanaskan upi di wajan yang bersih, ujar ibunya Penyang. Tidak apa-apa bu, saya tidak lapar. Saya minum saja, jawab si wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Nisa. Tidak usah sungkan-sungkan nak, anggap saja ini rumahmu, ucap ibunya Penyang tersenyum. Nyang, tolong jangan biarkan anjingmu masuk ke dalam rumah, kata sang ibu sembari memburu 3 ekor anjing milik Penyang yang sudah berada di depan pintu. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu semenjak kejadian itu. Desas-desus isu tentang Amang Lukas yang pergi mencari keberadaan raung berukir kepala naga yang beberapa hari lalu pernah hampir membunuh 3 pemuda desanya mulai terdengar. Ma, apa benar yang dikatakan orang-orang? Tanya Penyang pada ibunya. Iya, kau sendiri kan tahu bagaimana Mang Lukas, Pangulu, dan Kuyang saja dia tantang. Aku jadi khawatir dengan orang tua yang sudah berumur itu mah. Sudahlah Nyang, lebih baik kau beri makan babi-babi kita di kurungan. Mereka sudah sangat kelaparan. Penyang menghela nafasnya, lalu berjalan keluar rumah. Tak lupa, ia mengambil rebusan kujang atau keladi untuk makan babi peliharaan keluarganya itu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan ibunya dari luar rumah. Mendengar teriakan ibunya, Penyang terjatuh dari atas tangga kurungan babinya hingga membuat kakinya terkena kayu dan terluka. Aduh, ringis Penyang. Ia berjalan menghampiri ibunya. Ada apa mah? Ongko Lukas, dia... Belum sempat ibunya melesaikan perkataannya, Penyang bergegas berlari menuju ke arah yang ditunjuk oleh sang ibu. Tidak begitu jauh,
ia melihat ayahnya Rion dan beberapa orang lainnya sedang menandu seseorang. Penyang mendekat. Dan ternyata yang sedang mereka tandu adalah Mang Lukas yang sudah tak sadarkan diri. Nafas Penyang turun naik. "Pelan-pelan," ujar ayahnya Rion. Saat mereka sudah tiba di rumah Rion, dengan sigap Rion menyediakan kasur untuk Mang Lukas. Saat ia diturunkan dari tandu ke kasur, terlihat tangan kanannya sudah benar-benar patah. Penyang merasa ngilu saat melihatnya. Kenapa bisa begini? Hanya pertanyaan itu yang terucap dari bibir Penyang. Rion menarik tangan Penyang, berjalan ke arah dapur meninggalkan orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan Amang Lukas. Beberapa orang terdengar mengusulkan untuk meminumkan Amang Lukas dengan minyak bintang. Namun ada beberapa juga yang menyarankan untuk mencoba pengobatan kampung terlebih dulu, menggunakan anak ayam hidup yang ditumbuk lalu dibalurkan ke bagian tubuh yang mengalami patah tulang. "Apa kau tidak tahu tentang ongko itu? Dia mencari raung tersebut, Nyang." "Iya, aku tahu. Aku juga tidak menyangka Mang Lukas akan nekat begitu," jawab Penyang. "Tapi di mana dia ditemukan?" tanya Penyang. "Dia pulang sendirian, Nyang. Keadaannya sudah seperti itu saat sampai di pemandian umum yang berada di sungai." Penyang menggeleng. Ia masih tak menyangka. Ngeri, takut itu yang ia rasakan sekarang. "Yon," panggil ayah sahabatnya itu. Rion dan Penyang bergegas keluar. "Tolong kalian pergi ke rumah Ame Hadri." Ame sebutan untuk ayah. "Suruh dia kemari. Ceritakan tentang Amang Lukas," ujar ayahnya Rion. Rion mengangguk sambil menatap Penyang. Lalu keduanya segera berjalan keluar rumah. Karena Ame Hadri tinggal di ladang yang berada di hulu kampung, makanya Rion dan Penyang harus menaiki cukung atau sampan untuk sampai ke tempat tinggal Ame Hadri. Mereka berdua terus mengayuh melawan deras air yang masih cukup deras dan berampah, atau banyak potongan-potongan kayu ataupun bambu yang hanyut bersamaan. Singkat saja, keadaan Amang Lukas sudah sedikit membaik setelah diobati oleh Ame Hadri. Beliau sudah menceritakan tentang apa yang terjadi padanya. Menurutnya malam itu, beliau berjalan di dalam rimbunnya hutan mencari keberadaan raung yang dimaksud oleh si wanita. Saat senter di tangannya mengarah pada sesuatu yang lumayan jauh berada di depannya, nampak seperti rumah kecil tak berdinding yang digunakan untuk menaruh raung atau peti matinya. Amang Lukas berjalan pelan ke arah tempat tersebut. Ia sudah bersiap siaga dengan mando di tangan. Saat tinggal beberapa langkah lagi saja, Mang Lukas tiba-tiba mendengar suara meretet atau gesekan kayu antara raung dan lantai. Pertanda kalau raung tersebut sudah mulai bereaksi dengan kedatangan Mang Lukas. Ia menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba raung tersebut bergetar dan mulai terbang ke arahnya. Mang Lukas berlari mencari ke arah pohon untuk berlindung. Hingga beberapa saat kemudian, raung itu tiba-tiba saja sudah berada di dekatnya, dan raung itu mengembas-embas ke arah Mang Lukas. Namun untungnya terhalang oleh pohon yang ia gunakan untuk berlindung. Dengan mando yang sudah ia pegang sendiri tadi, Amang Lukas mencoba menetes atau memutus sampai atau tali yang terbuat dari anyaman rotan yang ada di raung tersebut. Dengan sekali tebas, sampai yang cukup besar itu pun putus. Namun masih bersisa 2 sampai lagi. Dan pada saat ia mencoba memutus yang kedua, Amang Luka terkena embasan raung yang begitu kuat hingga membuat ia jatuh terguling. Tangan kanannya terasa sangat-sangat sakit. Mandonya
terlepas dari genggaman. Raung berukir kepala naga tersebut langsung terbang ke arahnya. Namun Mang Lukas bergegas berlindung di antara pepohonan, sembari mencari mando miliknya. Raung itu semakin mengganas. Ia terus mengempas ke arah Mang Lukas. Suaranya bergema di tengah hutan. Sampai suatu ketika, mando yang ia cari akhirnya dapat ia temukan. Dengan cepat Mang Lukas melompat ke arah Raung dan simpai kedua berhasil ia putus. Tinggal satu lagi. Ketika Mang Lukas sekali lagi harus tertekan hembasan di bagian tubuh kanannya sampai tangannya benar-benar patah. Mang Lukas berteriak. Bersatu dengan emosinya, Mang Lukas meraih mandonya lagi, dan simpai ketiga pun putus, dan raung tersebut akhirnya jatuh ke tanah. Nafas Mang Lukas tersengal. Ia melirik ke arah tangannya yang sudah benar-benar tinggal kulit yang membungkus tulang dan daging yang hancur. Dan sisa tenaga yang ada, Mang Lukas berjalan ke arah raung yang tergeletak di tanah. Tanpa ragu ia mencoba membuka penutup raung. Dan saat terbuka, terlihat sebujur tubuh yang sudah jadi tengkorak berada di dalamnya. Basi, siapa lagi yang berulah membuat rumahmu seperti itu? Ujar Mang Lukas, seraya menutup kembali raung tersebut, lalu berjalan pulang. Dengan hanya bersisa satu tangan, ia terus mencoba menghidupkan mesin perahu cisnya. Meski beberapa kali gagal, namun karena ia tak pernah menyerah, akhirnya mesin perahu pun berhasil dihidupkan. Dengan tubuh yang sudah benar-benar sakit, Mang Lukas tetap mencoba pulang. Dan saat ia bangun, Mang Lukas sudah berada di rumah keluarga Rion. Penyang begitu antusias mendengar ceritanya. Kenapa setelah simbanya diputus raung itu seakan tak berdaya, Mang? Akhirnya sebuah pertanyaan keluar dari mulutnya. Simpai itu pengikat. Kalau simbanya putus, itu berarti dia sudah kalah. Tapi sebaiknya jangan pernah ada lagi orang-orang desa ini yang kesana. Jangan sampai ada lagi, ujar Mang Lukas mengakhiri ceritanya. Cerita kedua. Cerita bermula pada sepasang kekasih yang meninggalkan acara wara di malam hari. Mereka berjalan-jalan ke arah hutan di belakang desa. Mereka saling berpegangan tangan dan saling menggoda. Mereka sebenarnya bukanlah orang asli desa tersebut, sehingga mereka tidak tahu cerita menyeramkan tentang hutan belakang. Jejeran raung berkantung terlihat di depan keduanya. Di sini saja ya, karena tidak mungkin ada yang kesini malam-malam begini, bisik yang laki-laki. Awalnya wanita itu menolak karena merasa tidak sepantasnya melakukan hal itu di tempat seperti ini. Namun karena laki-lakinya terus merayu dengan kata-kata yang manis dan meyakinkan, akhirnya mereka berdua melakukannya di sana. Baru beberapa saat saja, tiba-tiba terdengar suara dari arah yang tidak diketahui. Tetapi karena terlalu asik, keduanya tak menghiraukan suara tersebut. Sebuah peti mati atau raung mengempas ke tubuh si pria, membuatnya terjatuh. Keduanya nampak ketakutan melihat raung yang terbang dengan sendirinya itu. Tanpa pikir panjang, si laki-laki itu langsung bangun dan berlari meninggalkan wanitanya. Setelah itu ia benar-benar tak tahu apa yang terjadi pada kekasihnya. Ia terus berlari dan berlari tanpa sedikit pun menoleh. Dan sehari setelah malam itu, ditemukan seorang wanita hampir telanjang sedang berada di salah satu penyimpanan raung. Saat ditemukan wanita itu seperti orang yang hampir gila, berteriak-teriak dan menangis. Dan setelah beberapa hari dirawat di salah satu rumah warga, wanita tersebut akhirnya menceritakan apa yang ia alami pada warga. Di belakang sana, memang ada salah satu raung yang bisa, sembari memberi kode dengan anggukan. Makanya kami di sini tidak ada yang berani ke sana.
apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dimanapun kita berada, hendaknya selalu berbuat baik dan sopan. Jangan sampai perbuatan kita mengganggu mereka, karena itu juga bisa merugikan kita sendiri. Konon, sampai sekarang raung-raung itu masih ada dan akan tetap ada untuk memberi pelajaran bagi mereka yang kerap kali berbuat tidak senonoh. Itulah akhir cerita dari Hampir Mati Dikejar Peti Mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.